Baik, selamat pagi Bu. Perkenalkan saya Dr. Vio yang menjaga poli pada pagi hari ini. Jadi, sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Baik, Ibu Nabila. Untuk adiknya nama siapa ya Bu? Baik, Adik Gutra. Pada pagi hari ini kita akan melakukan sirkumsisi ya Dek. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit. Ini adalah tindakan pembedahan ya. Jadi nanti akan memotong atau menghilangkan sebagian atau seluruh kulit penutup dari penis. Nah, manfaatnya biar apa sih? Manfaatnya itu biar menurunkan risiko infeksi dan inflamasi pada glans dan preputium, dan juga resiko infeksi saluran kemih mengalami penurunan gitu. Dan untuk kebersihan dan higienis juga dari alat kelamin ya. Baik, sebelumnya saya ingin meminta persetujuan. Apakah Ibu menyetujui tindakan ini dilakukan pada adik Gutra? Baik, setuju ya. Sebelumnya silakan adik bisa berbaring terlentang terlebih dahulu ya. Saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Baik, selanjutnya saya akan mempersiapkan APD, yaitu surgical cap, masker, dan surgical gloves, dan juga saya akan mempersiapkan alat-alatnya. Baik, setelah saya sudah memakai APD, di sini saya akan melakukan desinfeksi penis dan sekitarnya dengan cairan disinfektan dari umbilikus sampai ke proksimal femur, dan mempersempit lapangan pandang dengan menggunakan dup lubang steril. Baik, di sini kita akan memakai povidone iodine. Desinfeksi secara sirkular sampai ke umbilikus dan ke proksimal femur. Setelah itu ini ditaruh ke tempat yang kotor. Lalu ditutup dengan menggunakan duct steril untuk mempersempit lapang pandang. Baik, selanjutnya dilakukan anestesi infiltrasi subkutan atau ring block, dimulai dari pangkal penis melingkar. Nah, di sini saya akan menggunakan jarum suntik yang sudah berisi lidocaine 2% dan disuntikan ke daerah dorsum penis proksimal secara subkutan, digerakkan ke kanan, aspirasi lalu tarik jarum sambil menginjeksikan cairan anestesi. Jarum jangan sampai keluar, kemudian arahkan jarum ke lateral kiri, ulangi seperti lateral kanan dan ke daerah ventral sehingga terbentuk ring block. Jadi kita mulai. Di sini saya melakukan aspirasi untuk memastikan tidak ada darah yang keluar. Lalu setelah itu saya memasukkan cairan anestesinya. Lalu melakukan aspirasi lagi. Tidak ada cairan yang keluar, tidak ada darah yang keluar. Lalu
Baik, setelah itu aspirasi, tidak ada darah yang keluar dan saya masukkan. Lalu kita ulangi dengan teknik yang sama di lateral kanan. Saya lakukan aspirasi, tidak ada darah yang keluar. Lalu saya masukkan jarum. Lalu saya masukkan cairan anestesinya. Saya lakukan aspirasi lagi dan saya masukkan anestesinya. Baik, setelah itu ini ditutup dan dibuang ke tempat sampah medis. Setelah itu tunggu 3-5 menit dan pastikan anestesi lokal sudah bekerja. Setelah 3-5 menit saya akan memastikan apakah anestesinya sudah bekerja atau tidak. Apakah terasa? Tidak ya. Apakah terasa, Dek? Tidak ya. Oke. Lalu selanjutnya tarik preputium ke proksimal dan bila ada perlengketan dengan glans penis, bebaskan dengan klem. Buka sambil didorong ke arah perlengketan. Hal ini dilakukan sampai terlihat sulcus corona glandis dan pangkal mukosa prepusium. Selanjutnya, smegma dibersihkan seluruhnya dengan kasa yang dibasahi povidon iodin sampai bersih. Setelah itu dilakukan pembersihan smegma di seluruh bagiannya dengan menggunakan kasa yang dibasahi dengan povidon iodin sampai bersih. Baik, selanjutnya di sini ditandai batas insisinya dengan menjepit kulit prepusium sampai setinggi sulcus coronarius 0,25 sampai 0, cm proksimal dari korona. Di sini ditandai batas insisinya 0,25 sampai 0,5 cm di proksimal dari korona. Setelah itu, preputium dan frenulum dijepit klem pada jam 11 dan 1 ditarik ke atas ke arah distal secukupnya hingga preputium cukup teregang. Setelah dijepit klem pada jam 11 dan jam 1, preputium diinsisi pada jam 12 di antara dua klem hingga batas tanda 0,5 sampai 1 cm dari sulcus coronarius menggunakan gunting jaringan atau pisau bedah. Di sini ini dipotong. Selanjutnya, jepit kulit dan mukosa yang telah dipotong dengan klem arteri bengkok. Lanjutkan reseksi preputium di sepanjang tanda garis yang telah digambar melingkar sampai kulit preputium lepas. Frenulum tidak boleh direseksi.
Setelah itu dilakukan perawatan pendarahan dengan mencari sumber pendarahan dengan menghapus daerah luka dengan kasa. Bila didapatkan sumber pendarahan, segera dihentikan dengan bebat tekan kasa atau dijepit dengan klem arteri bengkok. Ligasi bila diperlukan. Pastikan seluruh sumber pendarahan sudah diatasi. Selanjutnya di sini jahit frenulum dengan jahitan matras. Pertama, tusukkan jarum dari bagian kulit sedikit sebelah raffe penis, terus ke dalam dan keluar di sisa mukosa yang sejajar. Lalu tusukkan kembali jarum ke mukosa di sisi yang berseberangan terhadap frenulum sampai keluar kembali kulit di sisi yang sejajar dengan tusukan kedua. Lalu simpulkan benang dengan erat minimal 3 kali. Lalu selanjutnya adalah jahit mukosa dan kulit. Di sini sekali lagi pastikan tidak ada pendarahan aktif dan juga penjahitan dilakukan antara bagian ujung sisa mukosa dan tepi kulit. Nah, lakukan penjahitan simpul dimulai dari arah jam 12, 3, dan 9 dengan jahitan matras horizontal. Kemudian lakukan jahitan simple interrupted di arah jam 2, 4, 8, dan 10. Selesai dijahit, olesi tepi luka dengan betadine. Setelah itu, tutup dengan kasa parafin dan plester. Pastikan lubang uretra bebas dan kasa sedapat mungkin tidak terkena urin. Selanjutnya, buang APD pada tempat sampah medis. Lalu saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Selanjutnya, catat tindakan pada rekam medis mengenai jumlah jahitan, jenis benang, dan sebagainya. Baik, untuk medikamentosanya, Ibu di sini akan saya berikan obat kepada adiknya, yaitu asam mefenamat 500 mg 3 kali 1 per oral ya Bu. Lalu ada antibiotiknya juga, yaitu amoxicillin 500 mg 3 kali 1 per oral juga ya Bu. Lalu ini karena masih luka ya Bu, nanti dalam 3 hari jangan kena air lukanya. Lalu bila ada perdarahan post sirkumsisi, segera Ibu bisa kontrol ke dokter ya Bu. Dan bila selesai kencing, tolong
hapus sisa air kencingnya dengan menggunakan kasa, jadi tidak terkena ke lukanya. Dan juga adiknya tolong diperbanyak makanan minuman yang bergizi ya Bu, terutama yang mengandung protein. Nanti setelah 3-5 hari post sirkumsisi, Ibu bisa kembali ke saya untuk kontrol dan rawat luka atau lepas balutannya Bu. Terima kasih banyak Ibu untuk sirkumsisi hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak ya Dek, gak sakit kan ya? Oke, sehat-sehat terus ya. Terima kasih.